Adik-adik di rumah, dipadamkannya lilin kelima Prapaskah merupakan simbol bahwa kita manusia adalah manusia berdosa dan butuh kasih dari Tuhan yang rela mati di kayu salib. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian, mama, papa semua baik-baik saja. Kembali kita menghadap Tuhan dan kali ini ditemani oleh Mbak Uut dan Kak Ruth. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Allah itu baik. Kita boleh sambil tepuk tangan di rumah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik tetap berdiri, kita mau foto dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Adik-adik, tema ibadah minggu ini Yesus mati untuk kami. Melalui tema ibadah ini kita diingatkan kembali untuk terus bersyukur sebab Yesus telah mengorbankan dirinya dengan rela mati di kayu salib demi keselamatan kita manusia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya dengan rela demi keselamatan kita manusia. Kasih Tuhan Yesus akan selalu berlimpah atas kita. Amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita mau menggerakkan tubuh kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari adik-adik kita duduk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat berjumpa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, kita buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memberi berkat dan pertolongan kepada kami semua, terlebih kepada anak-anak yang tercinta. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami beserta anak-anak di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami semua dari awal sampai akhir dari ibadah ini, agar kami semua menjadi anak-anak yang manis, mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Sebelumnya, mari bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 1, 2, 3. Kita bersama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Saudari adik-adik, firman Tuhan yang selalu kita baca akan selalu ada di hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita. Mari kita sama-sama baca Mazmur. Kita buka Mazmur 107. Yuk, adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong sama papa mama untuk membukakannya. Sudah dapat adik-adik? Mazmur 107 ayat 1 sampai 3, dilanjut ayat 17 sampai 22.
Baut akan bantu membacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, mari kita mohon pengasihan. Bapa di dalam surga, kami seringkali berbuat dosa dan masih sulit untuk memaafkan kesalahan sesama kami. Ampuni kami ya Bapa. Amin. Berita anugerah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Petunjuk hidup baru, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Sekarang mari kita duduk, kita mau nyanyi. Mari masuk, masuk hatiku. Mari kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 12. Yohanes perjanjian apa ya adik-adik? Iya betul, perjanjian baru. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Adik-adik yang sudah bisa baca di rumah, baca yang
Yang belum bisa baca, minta tolong papa mama bacakan yang keras juga. Di sini Mbak Ud akan pandu. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita minggu ini. Pada suatu hari, di sebuah kebun terdapat seekor lebah yang bernama Bibi dan seekor ulat yang bernama Ulil. Selamat pagi, Ulil. Apa kabarmu? Baik, Bibi. Selamat pagi. Bibi mau kemana? Aku mau keliling kebun ini. Aku mau mengisap sari-sari dari bunga-bunga di kebun ini. Bagaimana dengan kamu, Ulil? Aku mau mencari dedaunan yang sangat muda dan segar. Rasanya pasti manis sekali karena aku sangat lapar. Oh, kalau begitu, mari aku temani. Aku juga mencari bunga di sekitar daun-daun yang muda. Aku akan menghisap nektar dan kamu akan memakan daun-daunan. Mari kita pergi. Mari, mari. Setelah mengelilingi kebun, akhirnya Bibi dan Ulil menemukan sebuah pohon yang berbunga banyak dan berdaun lebat. Ulil, lihat. Ini adalah pohon yang paling cocok untuk kita berdua. Aku akan menghisap nektar yang ada di pohon ini. Dan kamu akan memakan
daun-daunan yang ada di pohon ini. Mari kita kerjakan. Baik, mari. Ulil, bagaimana? Enak kan? Mari kita pulang. Aku sudah kenyang. Oh, tidak. Aku akan tinggal di pohon ini saja. Beneran? Kamu tidak apa-apa di sini? Iya, aku akan tinggal di pohon ini. Silahkan kamu pulang. Besok kita ketemu di sini lagi ya. Baik deh Ulil. Bibi pulang dulu ya. Dadah Ulil. Dadah Bibi. Hati-hati ya Bi. Dah. Setelah ditinggal oleh Bibi, Ulil terus memakan daun dengan lahap. Perutku kenyang sekali. Sepertinya sudah tiba waktuku untuk aku tidur dulu. Aku akan berubah wujudku. Aku istirahat dulu. Tak lama kemudian, Ulil berubah wujud menjadi sebuah kepompong. Keesokan harinya, Bibi datang mencari Ulil. Selamat pagi Ulil. 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 Ulil di mana? Ulil. 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 Kok Ulil nggak ada di sini? Mungkin di cabang lain. Ulil. Ulil. Kok Ulil nggak ada di sini? Mungkin di cabang lain. Ulil. 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 Ulil, kamu di mana? Ulil, kamu di mana? Oh, Ulil, kamu kenapa? Ulil. Ulil. Ulil, tapi kenapa ada apa ini ya? Ini apa? Ulil, di mana kamu? Ulil, kamu tahu nggak? Ini ada bentuk baru, tapi aku tidak tahu. Dia bukan daun, warnanya abu-abu. Ulil, aku sedih. Kalau kamu mati, kenapa kamu nggak bilang-bilang sama aku? Oh, Ulil, aku sedih. Aku mau pulang aja deh, Ulil. Setelah beberapa waktu kemudian, sebuah kepompong tersebut berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Akhirnya tidurku sudah selesai. Wah, aku bisa melihat lagi betapa indahnya dunia ini. Keesokan paginya, Bi mencari makan di kebun. Selamat pagi, Bi. Apa kabar? Hah? Siapa kamu? Kamu siapa ya? Kok kamu tahu saya? Bi, apakah kamu tidak ingat sama saya? Ingat,
Aku nggak pernah punya teman secantik kamu. Aku tinggal di kebun ini berdua dengan sahabatku. Tapi sahabatku menghilang. Kemungkinan dia mati. Tidakkah kamu melihat? Aku mirip dengan siapa coba? Siapa? Aku nggak ada teman siapa-siapa yang cantik banget. Tidak ada. Aku ini adalah si Ulil. Hah? Si Ulil? Tidak mungkin. Ulil, temanku itu sangat jelek. Tidak cantik seperti kamu. Iya, aku adalah si Ulil. Aku sudah berubah jadi kupu-kupu. Kemarin aku sedang tidur dan wujudku itu kepompong yang berwarna abu-abu. Oh, kemarin aku lihat ada bentuk yang aku tidak pernah tahu. Warnanya abu-abu. Jadi itu kamu. Betul. Itu aku. Aku akan berubah wujud menjadi kupu-kupu yang cantik. Sebelumnya aku adalah ulat jelek. Kemudian aku berubah menjadi kepompong. Dan aku tidur selama beberapa saat. Kemudian aku berubah menjadi kupu-kupu yang sekarang. Wah, kamu hebat. Jadi kamu harus mati dan tidur dulu sebelum kamu jadi kupu-kupu yang cantik. Oh, betapa senangnya. Ternyata sahabatku tetap ada di dekat aku. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia di kebun itu. Wah, adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih untuk kami terus berada di rumah. Terima kasih untuk semua kegiatan yang Engkau boleh menyertai sepanjang minggu ini dari hari Senin hingga hari Minggu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih kami rasakan. Bapa, kiranya Engkau terus Tuhan beserta dengan bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga dalam menjalankan tugasnya memimpin kami, sehingga bangsa kami boleh terus sejahtera ya Bapa, dan kami boleh melewati hari-hari
pandemi ini dengan baik ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang terjadi saat-saat ini Bapa. Bapa, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Pak Bapa. Biarlah gereja kami terus bertumbuh Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan, sehingga kami terus Tuhan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Berkati Tuhan para pendeta, majelis, diakon, dan seluruh anggota Pokja ya Tuhan. Biarlah mereka terus menuntun iman kami Tuhan, sehingga kami boleh terus berpegang teguh pada Engkau ya Bapa, dan iman kami terus bertumbuh Tuhan sedikit demi sedikit, sehingga kami tidak goyah Tuhan. Tuhan, kami juga boleh berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, buat orang-orang yang sakit ya Tuhan dan menderita. Kiranya Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau menjamah mereka semua sehingga menjadi sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari Mama Papa sebelumnya. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat makanan dan minuman tiap hari. Terima kasih Bapak Ibuku yang terus giat bekerja, berilah kesehatan, panjang umur, jagailah Tuhan Yesus agar Bapak Ibuku bekerja jujur.
Tuhan Yesus, jagailah kami agar tetap sehat selalu. Ingat Tuhan, kami persembahkan persembahan yang sangat kecil, pemberian orang tua, karena kami belum bisa mencari uang. Pakailah persembahan ini untuk gereja-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mau pemutusan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan beraktivitas tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Membuat salib, tanda pengorbanan Tuhan Yesus. Alat yang diperlukan adalah gunting, lem, terus penggaris, pensil, dan yang terakhir ayat indah dan kertas warna atau dan kertas warna kuning, hijau, dan merah. Cara yang pertama-tama kita membuat salib 4 kali 22 cm. Kemudian digunting. Selanjutnya kita buat garis. Selanjutnya kita akan membuat 4 kali
18 cm. Di genggamnya tanganku, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Kemudian dibuat salib seperti ini. Selanjutnya, gambar tangan kalian di atas kertas warna hijau dan lalu digunting. Tada, ini sudah digunting. Oke, sekarang kita lem di sini. Dan lalu tangan satunya lagi ditempel. Dan lalu kita gunting hatinya. Jangan lupa dilipat gini dan lalu digunting. Selanjutnya kertas dilipat jadi 2 dan lalu gambar hati seperti ini kalau sudah digunting. Jadi gini hasilnya. Kalau sudah ditempel. Dan lalu kita gunting hatinya. Jangan lupa dilipat gini dan lalu digunting. Selanjutnya kertas dilipat jadi 2 dan lalu gambar hati seperti ini kalau sudah digunting. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Jadi gini hasilnya. Kalau sudah ditempel. Dan yang terakhir, tempel ayat indahnya. Di tengah-tengah ya. Nah, jadi deh. Selamat beraktivitas. Gede.